Oke, sebelum aku mau live bareng dengan beberapa teman-teman di Instagram ya. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang saya pilih buat nge-live bareng saya. Ada akun Ciao underscore Bella 2510. And please don't call me mami, oke? Oke, terus kemudian ada lagi tadi yang saya bales buat saya ajak nge-live bareng saya adalah mana ya tadi ya? Satu lagi tadi namanya siapa ya? Hari Wibowo 0918. Hari Wibowo 0918. Iya, sementara itu dulu. Nanti kalau waktunya masih ada aku akan approve lagi untuk request live yang lain. Tapi ini teman-teman tulis pertanyaan dulu ya. Kalau belum nulis pertanyaan di komen Instagram feed saya boleh nulis di sini gitu. Jadi saya akan pilih pertanyaannya yang paling paling apa ya, paling relevan, paling signifikan, yang paling berdampak kalau saya jawab gitu. Oke, teman-teman, saya mau update dulu market gimana. Jadi ini ada berita Amerika Serikat resmi jatuh ke jurang resesi. Wah, beritanya ini ya, heboh banget ya judulnya ya. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan resesi? Resesi artinya pertumbuhan perekonomian atau GDP itu turun selama 2 kuartal berturut-turut, itu tumbuh negatif ya. Jadi Amerika sudah negatif 2 kali. Jadi resmi masuk resesi gitu. Cuman gimana sih dampaknya ke depan? Kemarin juga dulu perekonomian juga nggak bagus, tapi IHSG juga naik terus, indeks S&P 500 juga naik terus gitu. Dan resesi ini kan mencerminkan kondisi masa lalu ya, 3 bulan yang lalu. Kalau ditanya indeks ngerespon gimana, indeks Amerika ngerespon gimana, kemarin cuma turun sekitaran 1% sekian gitu. Ke depan sih masih bisa merespon negatif lagi, cuman saya lihat gak akan lama untuk respon negatif ini. Jadi be very careful di depan mata kita. Ini saat ini bukan cuman laporan keuangan kuartal 2 aja, tapi juga laporan data keuangan atau data ekonomi, data pertumbuhan ekonomi dari berbagai negara. Kemarin udah keluar Jepang, Korea Selatan, Singapura, terus kemudian ini Amerika. Nah, nanti kita tunggu Indonesia dan juga negara-negara lain. Market pastinya juga akan merespon negatif ya, tapi nggak akan lama. Kalau saya lihat nggak akan lama. Plus laporan keuangan kuartal 2. Jadi banyak teman, tadi juga ada yang nanya di Instagram feed nih, takut kalau sampai turun lagi gimana. Nggak apa-apa sih, itu kesempatan buat investasi jangka panjang gitu. Cuman saya perlu kasih satu note buat traders, buat teman-teman yang trading. Pada kondisi seperti ini market itu akan sangat volatile sekali. Yang terakhir gerak saham-saham lapis 2. Saham-saham lapis 2 kayak contohnya SMBR, BJTM, NIKL itu naik cepat dan turun cepat, anjlok cepat juga. Jadi ini biasanya wajar sekali terjadi ketika sedang dalam peralihan dari stage 1 fondasi menuju stage 2 atau mulai menuju recovery. Itu biasanya sangat volatile sekali, dan kondisi seperti ini biasa tuh terjadi sekitaran bulan November. Jadi volatility market tuh gila banget gitu. Penting banget ya teman-teman perhatikan note saya yang ini. Jadi teman-teman yang masih mau trading ya boleh trading, cuman harus siap mental bahwa saat ini volatilitas market naik, Anda cuan cepat bisa cuan banyak, tapi kalau misalkan rugi juga jangan stres, jangan gimana kalau harus membatasi kerugian. Itu sih. Kalau Indonesia sampai resesi gimana? Semuanya udah terdiskon. Kenapa Amerika kemarin waktu keluar berita tentang resesi ini, data keuangan keluar, itu indeks mereka juga nggak jatuh dalam karena semua udah terdiskon, udah discounted. Bahasa manusianya apa sih udah terdiskon? Itu artinya adalah sudah diantisipasi, mereka semua udah tahu, jadi nggak takut lagi, maksudnya nggak sampai panik gimana. Kayak kita kan sekarang juga udah mengantisipasi gitu. Jadi kalau sampai nanti turun juga kita udah tahu apa yang harus dilakukan gitu ya. Oke, saya akan cek teman-teman. Ciao Bella 2510, pertanyaannya menarik banget. Aku pengen tahu orangnya kayak apa nih. Karena panggil aku mami, jangan-jangan dia seumuran anak saya. Dikduk saya, halo. Aduh, kaget nih. Di dalam kotak gitu atau gimana itu?
Kayak di ada atap. dalam kamar, di dalam kamar. Oke, oke, oke. Mungkin kameranya agak diturunin dikit, bisa turunin dikit. Oh, bisa, bisa. Yes, Kaget. nah itu dong kelihatan tuh wajah cantiknya tuh. Nama aslinya siapa Mbak? Namanya Rela. Rela, Mbak Rela. Aku panggilnya Bu Iya, Rela ya. Dari mana nih? iya. Kota mana nih? Aku deg-degan loh. Saya, Selain aku juga, netizen aku juga. spontan banget gitu. Oke, dari kota mana? Saya dari Temanggung, tapi saat ini saya lagi di Hong Kong, Miss. Wih, Hongkong. Wih, jam TKW, berapa? Miss. Hongkong jam berapa ini? Sekarang jam 8. Oke, 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 oke. Oke, menarik Ini banget ya. kalau pas jam segini itu lagi pas free, jadi saya setiap malam itu selalu ngikutin Miss Ellen. Oke, 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 oke. Kerja di sana ya? Oke. Iya, Miss. Very good ya, very nice ya. Wah, rajin banget. Oke, komennya aku, oh bentar ya. Oke. Tadi aku baca pertanyaan yang bagus banget tuh dari Mbak Rela. Boleh dong diulang lagi pertanyaannya, karena ini juga jadi tantangan dari banyak teman-teman di sini nih. Saya ini kan baru ya, Miss. Saya itu baru 2 bulanan masuk dalam saham ini. Mm-mm. Nah, dan karena mulai dari nol, jadi kan nggak tahu saham itu yang seperti apa, yang bagus itu bagaimana, dan kita kan ada grup kayak gitu. Nah, kita kan kadang cuman ngikut mereka yang udah pinter gitu ya, tapi yang satu ngomong ini, yang satu ngomong itu, kadang kan kita juga bingung. Nah, sambil kita kan terus belajar. Nah, dengan kita belajar kan kita akhirnya pun juga ada pemikiran sendiri. Nah, nanti orang yang mereka bilang itu kadang kok beda dengan apa yang kita yakini. Nah, saya ingin banget punya fondasi tentang bagaimana supaya kita itu mantap dalam saham dan menentukan langkah kita, tujuan kita itu, Miss. Wih, mantep loh, mantep. Jadi gini, aku baca ulang ya pertanyaannya yang di Instagram tadi karena apa yang menarik buat aku kayak gini. Ini bacain mami lagi. Saya mau nanya tentang gimana caranya memanage makanya itu menarik Hmm. perhatian saya gitu. It's different. Saya mau tanya tentang caranya manage emosional kita bila dalam satu grup atau kelas. Ada yang ingin maju, paham dengan resiko. Ada yang sifatnya slow, take it slow aja, isi, sabar, optimis. Tapi ada yang mental lembek, lihat portfolio merah, bentar terus langsung panik melempem padahal tujuannya investasi dan gabung itu baru sebulan. Ada yang pengen beli emiten sesuai dengan rekomen aku, tapi ditakut-takutin, jangan ini itu. Ada yang pom-pom beli ini, nanti akan begini, nggak sesuai kenyataan. Sebagai newbie yang masih awam, kan jadi bingung mana ini yang harus diikuti. Dalam lingkungan yang begitu, nggak enak banget. Mohon syarat dong untuk newbie yang terutama masih belajar dalam kelompok atau banyak komunitas. Aku mau sharing dulu ya, Mbak Rela ya. Jadi gini, aku dulu ketika tahun 2007 masuk ke pasar saham itu sebenarnya sama. Yang aku rasakan adalah aku masuk ke sana ke sini, ke komunitas ini itu, perkumpulan ini itu. Dan setiap komunitas, setiap orang, setiap senior itu ternyata punya kalau misalkan diibaratkan sebagai ilmu bela diri, itu punya aliran yang beda-beda. Jurus kungfunya tuh beda-beda, aliran beda-beda. Kayak kita ngomong juga sama-sama dari Jawa Tengah. Ternyata Jawa Tengah dari Semarang, Solo, dan Pulau Jawa ya, dan Surabaya, Jawa Timur, itu dialeknya juga udah beda. Gitu. Paling tepat sih saya analogikan kayak ilmu bela diri tuh jurusnya beda-beda. Pandangannya beda-beda juga. Jadi kalau misalkan saya ngomong nih, aku sebut satu nama saham ya, aku sebut nama saham satu, hmm, apa ya, sebutlah, coba Mbak Rela sebutin satu nama saham apa, Um, bebas Kayak bebas. mungkin Ralph, Ralph gitu ya. Oh, oke, Kan ada yang RALS teman-teman. uh, RALS ya, RALS Ramayana ya, teman-teman coba di sini komen RALS itu gimana, menurut kamu gimana teman-teman? Ramayana Lestari Sentosa Tbk, beli nggak teman-teman, dan alasannya apa? Nih, coba kita lihat jawaban teman-teman nih. Ramayana Lestari Sentosa Tbk, beli kagak? Alasannya apa? Ini malah sebutin sahamnya masing-masing.
Ayo teman-teman coba dijawab. Nggak apa-apa juga nih. Nggak mau, nggak mau. Kenapa? Coba ditulis. Kenapa? Sideways nggak mau beli. Enggak, masih pandemi. Oke, oke. Terus go ahead, go ahead. Nah ini ternyata jawabannya nggak semua. Ada nggak yang suka beli Rals? Nah, kayak gitu tuh, misalnya kan ada yang nggak suka, terus nanti ada yang bilang harus beli karena ini harganya lagi rendah, nanti bakal ini naik lagi, nah kayak gitu-gitu kan kadang kita jadi bingung gitu Hmm. loh. Ternyata jawabannya sama semuanya ya. Ini jadi mungkin mbaknya juga nggak bingung. Tapi kalau misalkan nih, aku kasih tahu nih ya, Rals ini dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus itu ada formasi bentuk pola akumulasi gitu. Gitu ya, nggak bisa share screen. Tapi dia bentuknya, aku coba ini deh. Aku coba balikin kamera. No, tuh mulai keluar tuh, ada yang beli karena laporan keuangannya bagus, ada yang ini, ada yang itu. Nah, ini pola akumulasi sebenarnya. Harga naik, volume naik tinggi, yang hijau lebih tinggi daripada yang merah. That simple. Jadi, jawaban bisa beda-beda. Nah, kalau saran saya sih sebenarnya, Mbak Rela ini tutup kuping, tutup mata. Jadi, caranya gimana? Caranya ya coba ikutin satu aliran. Jadi saya bukan ngomong kayak yang paling baik enggak ya, tapi ikutin satu aliran. Jadi supaya nggak bingung. Dulu saya juga kayak gitu, bingung. Akhirnya saya coba-coba sendiri, saya trial error, saya coba-coba. Oh kalau gini salah, oh kalau gini kurang baik. Sampai akhirnya saya menemukan kesimpulan. Kesimpulan saya apa? Semua strategi itu bagus. Jadi ada yang bilang, udah value investing aja, trading jelek, ini swing trading jelek, atau trend following jelek. Tak pikir-pikir, dulu saya sempat gini, aku nggak mau value investing, aku nggak mau jadi investor. Kenapa? Aduh, cuannya dikit gitu. Ternyata, seiring dengan berjalannya waktu, saya belajar lagi, dan saya mengambil kesimpulan bahwa semua strategi itu bagus, asalkan sesuai dengan timingnya. Contoh nih ya, contoh, strategi value investing saham-saham yang fundamentalnya premium, yang bagus banget, itu nggak akan terdiskon atau nggak akan terkoreksi ketika kondisi market lagi normal. Jadi, aku nunggu benar-benar sampai crash kayak tahun 2008. Ternyata value investing itu bagus loh. Kalau saham-saham ini, big caps ini lagi diskon banget daripada uang kita ditaruh di tabungan atau di deposito, tapi harusnya tetap uang nganggur ya, bukan uang yang perlu untuk kebutuhan apa, misalkan untuk sekolah anak atau apa tuh nggak boleh. Nah, itu taruh di perusahaan-perusahaan ini ketika valuasi terdiskon, ketika lagi crash, itu bagus sekali. Seperti contohnya tahun 2020 ini dan tahun 2008. Kemudian bicara tentang strategi growth investing. Tadi ada yang nanyain juga karena growth investing tuh kebalikannya value investing. Kalau value investing sukanya nawar perusahaan yang valuasinya murah. Ada orang yang kacamatanya value terus. Sehingga ketika dia ngelihat Cleo, ketika dia ngelihat Sido muncul, jadi kayak jelek. Enggak, gue nggak mau beli Cleo, nggak mau beli Sido muncul. Kenapa? Karena valuasinya mahal Cleo dan Sido muncul ini. Nah, beda kacamata. Kalau orang yang suka melihat pertumbuhan, dia labanya sustainable, maka dia akan suka perusahaan-perusahaan yang bertumbuh ini atau growth investing ini. Nah, jadi orang tuh punya selera masing-masing berbeda. Tapi kalau saya bukan bicara tentang kalau saya pakai selera yang mana ya. Saya bicaranya sesuai dengan timing. Kalau market lagi diskon gede-gedean, secara siklus besarnya 10 sampai 12 tahun itu jatuh dalam 2008 2020 ini boleh value investing. Nah, kemudian kalau growth investing ini strateginya sangat mirip banget, saham-sahamnya yang dipilih tuh mirip banget dengan strategi super trader yang aku pakai gitu. Jadi kalau strategi super trader itu adalah strategi trend following sebenarnya, mengikuti tren naik. Nah, saham-saham yang trennya lagi naik, yang cenderung naik, sebenarnya merupakan kebanyakan ya saham yang naik terus sampai 50% sampai 100%. Saham yang bisa kayak gitu dalam setahun itu adalah perusahaan-perusahaan yang lagi bertumbuh ini. Growth investing ini perusahaannya harga sahamnya naik cepat. Nah, kalau untuk strategi super trader atau growth investing ini, aku pakainya ketika kondisi market udah mulai normal.
artinya udah nggak crash. Ketika terjadi crash, jatuh dalam, itu saya prefer pakai value investing dan juga swing trading di bawah gitu, trading cepat gitu ya. Jadi ada investasi jangka panjangnya, terus karena tren dia masih di bawah, sideways bawah, tapi naik turun gitu, aku prefer kalau trading pakai swing trading. Kalau investasi value investing, begitu market udah mulai naik, nanti udah mulai recovery, kuartal ketiga keempat ini nanti akan semakin recover. Perkiraan saya bulan September Oktober ya, mulai Oktober itu mulai recover, market udah mulai membaik lagi. Itu udah mulai jarang kita temui perusahaan-perusahaan yang valuasinya terdiskon banget, udah mulai jarang. Nah, nanti apalagi masuk 2021, kalau sampai udah terjadi recovery lagi, saham-saham yang valuasinya discounted itu udah jarang banget. Jadi di situ saya nggak akan pakai lagi strategi value investing. Aku bakalan pakai strategi growth investing atau pakai strategi super trader. Jadi yang bakalan naik di situ adalah saham-saham second liner. Kebanyakan second liner. Kenapa? Karena blue chip itu biasanya diborong oleh investor besar, investor institusi. Dia tuh borongnya pas market tuh lagi jatuh banget, boom, lagi murah, dibeli. Makanya kemarin bulan Maret itu blue chip itu naiknya cepet banget, kenceng. Jadi duit gede itu ambil barang banyak ketika lagi discounted gitu, lagi diskon banget. Nanti kalau market udah recovery, blue chipnya udah nggak jalan kenceng, dan dia sudah mulai mahal, valuasinya udah mulai mahal, institusi juga udah nggak mau masuk karena udah terlalu mahal gitu. Yang dilakukan adalah kita beli perusahaan-perusahaan yang growing tadi. Nah, itu biasanya growing, saya lebih melihat secara teknikal. Kenapa? Karena beberapa perusahaan yang trennya bagus, itu nggak semuanya fundamentally bagus. Kalau trennya bagus dan secara fundamental bagus, oh itu oke banget, itu oke banget. Tapi untuk entry dan exit-nya, masuk dan keluarnya, saya tetap menggunakan teknikal. Jadi tetap menggunakan beli breakout, kemudian keluarnya tetap keluar ketika tren naiknya tuh patah. Gimana caranya kita tahu tren naik itu patah gimana? Cara termudah adalah kalau mau pakai grafik, misalkan Anda nggak bisa tarik-tarik garis, pakailah moving average. Simple banget, moving average stop. Ya, moving average berapa yang dipakai? 20, 50 itu dipakai. Jadi kalau sampai dia udah patah dari moving average 20 atau patah dari moving average 50, biasanya tren naik di dalam jangka pendek dan jangka menengah itu udah habis. Jadi ya jual aja gitu. Nah, syaratnya kalau mau pakai moving average itu udah breakout dari masa sideways dulu. Jadi, I'm sorry, ini agak teknis ya. Mungkin harus belajar analisis teknikal dikit gitu. Ya nanti aku kasih Mbak Rela DM saya nama, email, dan HP, aku kasih gratis kelas online analisis teknikal. Jadi biar bisa belajar dari Hong Kong. Ya, wih. Makasih, Miss. Analisis teknikal trading profit. Jadi biar ngerti nih aku ngomong apa kira-kira kayak gitu. Intinya sih simple, beli breakout dan jual ketika MA itu patah. Sebenarnya ada strategi yang lebih detail lagi, tapi berhubung lewat live ya aku bisanya jelasin ini. Dan itu very simple, very easy to use. Nah, fokus di analisis diri. Jangan terlalu banyak ngikutin grup-grup yang macam-macam itu. Dulu ketika saya sadar, ya, saya sadarnya gimana tuh? Saya baca buku-buku dari trader-trader di luar negeri kayak Jesse Livermore, kemudian William J. O'Neill. William J. O'Neill tuh lebih ke investasi, growth investing dia. Nah, ternyata trader-trader di luar negeri ini hebat-hebat. Dia bilang gini, jangan terlalu banyak berkumpul dengan trader-trader yang lain tuh kayak terlalu banyak noise gitu loh. Jadi si A ngomong gini, si B ngomong gitu, nanti bingung. Itu terjadi pada diri saya dulu. Bahkan sampai ada satu senior saya itu ngomong gini, Ellen, tak kasih tahu ya, apa? Padahal saya ngikutin dia. Apa? Dia bilang, saham itu ujung-ujungnya impas. Lu untung, lu rugi, impas, nol. Terus dalam hatiku, terus ngapain kamu di sini? Ngapain kamu masih di sini gitu loh. Terus aku pikir-pikir, wah kayaknya nggak bener nih. Akhirnya aku baca-baca lagi, oh tentang investasi, aku nemu yang namanya Warren Buffett, aku tetap trading, nemu yang tadi aku sebut itu tadi, Jesse Livermore, itu bagus banget buat dipelajari. Cari-cari aja bukunya, online banyak gitu. Nah,
Kalau bicara investasi jangka panjang sendiri, itu mindsetnya sangat beda banget dengan trading. Jadi kemarin-kemarin tuh aku sempat nge-live bareng teman aku Lex the Praxis. Teman-teman mungkin ada nyimak juga ya. Jadi aku sampai terinspirasi kayak gini. Trading itu ibarat orang masih pacaran. Kalau something wrong dengan si pacar ini, dia nggak beres, itu boleh putus. Nggak apa-apa. Putus, cari lagi yang baru gitu. Tapi kalau investasi jangka panjang, itu seperti orang memilih pasangan hidup. Harus serius, sabar, hati-hati, tak boleh terburu-buru. Kenapa? Pasangan hidup itu kan untuk jangka panjang, untuk selamanya. Nah, seperti halnya investasi. Kalau saya ngikutin si Warren Buffett itu prinsip investasinya adalah buy and hold forever selama perusahaan ini masih bagus. Loh, Warren Buffett pernah cut loss nggak? Itu Warren Buffett dia jual perusahaan airlines. Itu bukan cut loss. Warren Buffett sebenarnya dia profit taking. Nah, profit takingnya gimana? Dia udah beli perusahaan airlines itu di harga yang sangat, valuasi yang sangat murah sekali. Nah, Warren Buffett keluar ketika dia melihat perusahaan airlines ini bisnis modelnya mulai terganggu. Jadi intinya kalau aku mau rangkum si strategi investor ini sebenarnya investor ini kalau mau ngikutin Warren Buffett itu bilang rule number one, never lose money. Rule number two, ingat rule number one, never lose money juga gitu. Kok bisa sih, Kong, aku panggilnya Engkong ya gitu. Jadi so akrab nih. Kok bisa nih never lose money? Ternyata setelah aku baca-baca, aku lihat-lihat, nah, wih, ada gempa bumi kan di sana. Okay. Jadi setelah aku baca-baca, aku perhatikan Warren Buffett ini prinsipnya adalah ketika membeli sebuah saham, itu benar-benar sabar banget dalam melakukan analisis dan tidak hanya memilih sahamnya aja, tapi juga di dalam menunggu timing beli. Jadi dia nggak sembarangan masuk gitu. Dan ketika beneran dia udah waktunya masuk, timing beli, ternyata yang dilakukan Warren Buffett adalah membeli dalam sejumlah besar, sangat besar sekali. Sehingga dia juga mendapatkan privilege ya. Kadang dia bisa dapat harga lebih murah kan di pasar negosiasi, kadang dia juga bisa mendapatkan dividen yang lebih baik. Jadi intinya adalah sebenarnya trader dan investor itu beda ya. Strategi dasar dulu kita mesti pahami, trading dan investing beda. Kalau investasi itu udah benar ngikut cara Warren Buffett, Peter Lynch itu udah oke, pelajarin aja. Sedangkan kalau trading itu ngikut siapa ya? Ngikut aku aja. Ya, jadi teman-teman kacamatanya beda-beda. Jadi kalau misalkan kita tanya satu saham ke satu orang, dia akan menjawab dengan kacamata dia. Nah, kacamata dia ini apa? Apakah dia seorang investor? Atau apakah seorang trader, atau dia sebenarnya bukan investor, bukan trader, tapi dia menilai dari pengalaman dia sendiri. Kayak misalkan dia pernah rugi saham A, kemudian dia akan nandain saham A ini jelek, padahal mungkin kondisi sudah berubah gitu. Apalagi kalau buat trading itu kondisi bisa berubah cepat sekali gitu ya. Oke, aku kasih contoh. Halo, Mbak Rela masih di situ? Masih, Miss. Itu muter-muter ininya. Oke. Oh. Aku kasih contoh ya. Banyak yang nanya sih WSKT. WSKT ini gimana? WSKT ini di dalam jangka pendek kurang bagus. Ya, sempat kemarin sektor konstruksi aku sempat suka. Nah, aku paling suka kalau, hilang. Boleh request lagi, Mbak? Oke. Ya. Sektor konstruksi ini dulu aku paling suka banget gitu ya. Sekarang pun masih, Adi ini masih masuk watchlist aku untuk konstruksi. Nah, namun si WSKT ini kemarin ada beberapa sentimen negatif ya terkait beberapa hal ya yang saya nggak enak juga ngomong itu, teman-teman bisa lihat juga di internet gitu. Dan juga WSBP ya. Jadi WSBP juga sempat kena suspensi gitu. Jadi teman-teman di sini kalau misalkan teman-teman trading mau cut loss aja nggak apa-apa kalau untuk yang WSKT-nya. Jadi kalau saya masih lihat Adi dan juga PTPP, ini kalau teman-teman mau beli dan simpan untuk sekitar 6 bulan ke depan, 6 bulan sampai 1 tahun, ini masih oke, masih bisa. WSKT short term untuk jangka pendek udah agak kurang bagus ya. Oke, hilang. Mbaknya hilang. Oke. Aku akan nyalakan komen.
Anyway, thank you. Ciao Bella, keren banget pertanyaan kamu dan semangat kamu. Oh ini dia. Ada lagi nih, nongol lagi. Oke, ciao Bella mana tadi? Oke, halo. Wah, gambarnya kue. Bentar. Oke, ini Pak Hari Wibowo 0918, apakah sudah hadir? Kalau udah hadir, habis ini sama Bapak ya, nge-live-nya ya. Oke, Mbak Ciao Bella. Ah, ya udah nggak bisa masuk lagi kayaknya internetnya. Aku thank you ya buat Mbak ya, semangat banget dan jangan lupa DM aku, nama email dan HP Mbak aku akan kasih seminar online, apa namanya, online kelas analisis teknikal biar Mbak bisa belajar dari Hong Kong anytime you want. Oke, aku akan cari di sini Pak Hari Wibowo. Apakah sudah online? Pertanyaannya tadi menarik perhatian saya. Ternyata nggak ada. Gimana Pak Hari? Hari Wibowo, nggak ada ya. Aku bacain aja ya, sebelum aku ajak live yang lainnya ya. Aku bacain aja pertanyaannya. Hari Wibowo 0918. Boleh tolong bahas money management untuk portfolio investasi berdasarkan sektor. Misalkan 20% perbankan, 10% consumer good, dan sebagainya. Oke. Berhubung orangnya nggak ada, aku bahas aja di sini. Kalau berdasarkan sektoral untuk investasi jangka panjang, aku bagi ya. Maksimal 30% itu saham second liner ya, atau malah jangan 30%, 20% itu second liner. Yang 70 sampai 80% itu blue chip. Dan pembagian ini bukan angka mati. Ini adalah pembagian yang aku coba hitung-hitung, aku sesuaikan dengan profil resiko kebanyakan orang yang masih pemula, supaya nggak jantungan di pasar saham, supaya nanti nggak stres di saham dan nggak kecewa dengan investasi saham ya. Jadi 80%, 70-80% kalau untuk investasi jangka panjang itu sebaiknya saham-saham berkapitalisasi besar yang udah mapan. Kalau kamu suka perusahaan seperti Sido Muncul, seperti Cleo, BJTM, fundamental perusahaannya cukup oke, itu boleh, tapi portofolionya jangan sampai lebih dari 30%, kalau bisa 20% aja. Nah, 4 ini bagi dalam sektor apa aja. Banking wajib. Banking itu antara BCA, Bank Mandiri, apa lagi ya? BB, BBNI, Bank BNI, dan juga BBRI. Ya, kalau teman-teman maksa pilihin dua ya Bank BCA sama BRI. Cuman secara valuasi sekarang BCA agak kemahalan dikit gitu. Ya, jadi kalau untuk investasi jangka panjang beda-beda harga sedikit nggak masalah ya. Kalau secara valuasi memang BCA ini jarang banget valuasinya murah, terdiskon jarang banget. Sekarang ini BCA sedikit sedikit di atas harga wajarnya dia gitu. Anyway, salah satu pilih aja dari 4 perbankan tadi. Terus kemudian yang ini kan saya bilang tadi second linernya ya. Second liner yang bagus itu yang seingat aku ada beberapa sih udah muncul, kemudian Cleo, BJTM, MTD, LMDKA, ya itu bagus. Tapi kalau MDKA ini cyclical, dia sektor komoditas. Nah, terus kemudian setelah perbankan, big caps-nya, kamu harus ambil sektor consumer good. Consumer good itu wajib banget. Kenapa? Consumer good ini, dia sifatnya sangat defensif sekali, untuk jangka panjang itu sangat defensif banget, dibutuhkan oleh masyarakat banyak, dan ini sesuai dengan culture orang Indonesia. Orang Indonesia itu sangat suka sekali belanja dan kebutuhan dasar ya, makanan seperti itu. Nah, consumer good ini teman-teman boleh pilih satu atau dua. Boleh. Jadi kalau dua ini consumer good boleh. Nah, consumer good ada apa aja? Unilever, Kalbe Farma itu farmasi, ada consumer good juga. Terus kemudian ICBP, Indofood, terus Gudang Garam dan HMSP. Ya, Gudang Garam HMSP ini nggak masuk ke syariah. HMSP fundamental sangat bagus sekali, tapi kalau teman-teman sebel dengan orang yang mungkin ngerokok di dekat Anda, atau Anda nggak suka dengan ini ngerokok, ya pilih yang lain gitu. Tapi fundamentalnya memang bagus banget. Mau nggak mau kita terima kenyataan di orang di Indonesia ini banyak yang masih suka ngerokok juga gitu. Jadi itu boleh pilih satu atau dua. Nah, untuk diversifikasi,
Jadi ini consumer goods, yang kedua ini banking, ini consumer goods. Consumer goods boleh pilih satu saham atau dua saham. Kemudian untuk diversifikasi, ini boleh sektor telekomunikasi, which is pilihan sahamnya cuma TLKM doang. Terus kemudian yang ini adalah sektor miscellaneous, Astra International. Ya. Ini aku menjawab pertanyaan Pak Hari Wibowo 0 berapa tadi? 0918. Ya, jadi pilihannya yang ini adalah sektor telekomunikasi, kemudian sektor miscellaneous atau Astra International. Nah, untuk perusahaan second liner yang menarik lagi adalah salah satunya tuh TOWR, Tower Bersama, karena banyak orang membutuhkan ini ya, signal internet dan segala macam itu. Kalau bicara tentang Cleo, kalau bicara tentang Sido, itu valuasinya mahal, teman-teman. Jadi itu perusahaan yang cenderung growing gitu. Itu sih. Jadi tadi ngejawab pertanyaan Pak Haribo. Oke, aku akan cari pertanyaan yang lainnya. Tadi yang udah nanya di sini, ini coba deh Pak Andi Kurniawan, aku penasaran Pak Andi ini aktif banget. Aku add. Udah siap belum ya? Semoga udah siap karena tadi aku belum kasih tahu buat nge-live tuh. Wih, langit-langit. Kaget kali ya. Halo, 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 halo. Bisa dikasih lihat, ini agak kepotong. Turunin dikit deh. Turunin dikit kameranya. Aku mau lihat nih. Kameranya turunin dikit deh. Oke, malu. Wah, ternyata masih muda ya. Masih muda banget. Halo Andi. Aku panggilnya Andi aja deh. Wah, signalnya naik turun. Halo Andi. Halo Andi. Hai Andi. Putus-putus. Halo, mau nanya apa? Ini tolong review potensi Unilever. Hoi, hoi, apa kabar? Thank you ya udah nonton tiap minggu ya. Iya, aku denger. Kok Andi, aku bacain pertanyaanmu ya. Iya, iya, halo. Tolong direview potensi Unilever jelang come dividen berapa hari ini bisa uptrend lagi nggak sampai berapa? Oke, bicara tentang Unilever ya, ini sebenarnya lebih cocok untuk investasi jangka panjang. Dan aku belum ngecek ini Unilever bagi dividennya berapa persen ya? Andi udah tahu belum? 107 per lembar kayaknya Miss ya. Berapa persen tuh dividen yield ya? Nah, si Unilever beberapa hari ini trennya cenderung naik. 1, 2, 3 hari berturut-turut naik. Cuman nih, teman-teman nih ya, Andi, kalau misalkan lagi ada pembagian dividen dan mesti dicek dividen yieldnya berapa. Aku belum ngecek jujur nih si Unilever. Kalau dividen yieldnya gede, justru malah saham itu justru jatuh gitu. Pengalaman kemarin yang terakhir itu si BTPS sama PTBA. Jadi be very careful kalau udah punya ini buat trading. Ini sell on news. Artinya nanti kalau misalkan uh, ada kum dividen itu justru malah sell on news keluar gitu. Nah, kalau si Unilever sih sebenarnya aku lebih pilih dia untuk long term investing ya, bukan untuk trading karena naik turunnya juga nggak seberapa kecuali marketnya jatuh dalam gitu. Ada pertanyaan lagi Andi? Halo, signalnya naik turun. Oke, teman-teman ada pertanyaan lagi yang lain? Boleh ditulis di komen. Nanti aku akan pilih ajak untuk nge-live buat teman-teman. Dividen gede itu berapa persen? Di atas bunga deposito, itu aja, simple. 1,27% kayaknya nggak akan terlalu ngaruh sih. Hai Andi, kok diem? Hai Andi, hai. Signalnya ini ya. Oke, okay, Andi, thank you ya for your question. Ini kayaknya signalnya agak naik turun. Kita akan uh, beralih ke pertanyaan yang berikutnya. Terima kasih. Sebentar, ini aku mau milih pertanyaan dulu nih.
Dodianto. Oh, tadi aku udah bahas sih resesi Amerika ngaruh nggak Ci ke IHSG Senin besok. Um, BSKT habis gagal bayar obligasi. Pertanyaan apa lagi ya? Oh, Mar Martina Tampu Bolon, bagaimana mengatur psikologi menjadi trader? Masih deg-degan kalau mau CL. Vergio Fernanlius, bagaimana mengontrol psikologi dalam trading dan investasi? Coba aku add Martina Tampu Bolon. Ready nggak? Ready live nggak? Semoga ready ya. Martina, unable to join. Oke, berarti aku move ke Pak Vergio Fernanlius. Vergio Fernanlius, nggak ada juga. Kok bisa ya? Oke. Deja Peter, apakah Q2 Agustus kita perlu kosongkan portfolio investasi? Semoga bisa ya yang satu ini ya. Loh, kok nggak ada juga? Oke lah, aku random aja nih. Ada yang request live. Aku random aja. Siapa yang aku mau ajak ya? Mau cowok atau cewek? Aku mau ajak Agustina Chang yang udah request. Ya, kalau Adi di M-Trade itu buat swing trading ya. Jadi aku tadi cerita tentang Adi itu untuk jangka waktu yang lebih besar lagi. Lebih ke super trader. Halo, Bu Agustina. Halo. 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 Ada pertanyaan apa Bu Agustina? Belum ada. Terima kasih mendengar-dengar. No, request live. Oke, terima kasih Bu Agustina ya. Oke, have a nice long weekend. Aku akan ajak yang lain ya. Ini kenapa ini? Nggak mau nanya. Oke, Vergio Fernanlius. Oke, ini ada pertanyaan bagus juga dari Indra Arjudin. Indra Arjudin, tolong kamu request live ya abis ini ya. Aku mau nge-live sama kamu. Indra Arjudin. Oke, Vergio Fernanlius, tadi nanya apa? Halo, Miss. Kedengeran. Mau nanya apa tadi? Tadi pertanyaannya bagaimana cara mengontrol psikologi dalam trading dan investasi gitu. Karena kan emangnya problem psikologi tradingnya gimana, bisa diceritain tuh? Ya karena akhir-akhir ini kan market volatile banget ya, soalnya ya kayak kita lihat KF, ya SMBR. Kebetulan saya juga beberapa kali juga pernah ikut ini ya, dapat giveaway dari M-Trade. Jadi memang ada ikut dalam beberapa trading. Cuma memang kadang ya yang perlu saya sebenarnya udah tahu sih kayak kondisi bagaimana kita harus mengontrol money management kita. Seperti kita udah sering ikut Miss Ellen lah, udah tahu. Cuma kadang mau aplikasinya tuh agak susah, Miss, gitu loh. Karena mungkin karena masih baru, jadi kayak kita udah tahu, tapi pada saat mau cut loss itu kadang ya, waduh, ini masih ditahan, contohnya masih kena MA atau apa, tapi kadang masih kayak belum berani lepas atau gimana, kira-kira kayak gimana gitu, Miss? Iya, jadi ini aku juga cerita dari pengalaman ini ya, pengalaman alumniku ya. Dia punya problem yang sama gitu, dia punya problem yang sama. Terus kemudian ketika dia riset lagi, datang seminar lagi riset di batch yang berikutnya kan, kalau alumni bisa datang gratis gitu. Dia bilang, aku udah bisa loh sekarang, aku udah mantep, udah nggak gampang takut. Kok bisa? Saya tanyain, kok bisa, kenapa? Terus dia bilang, karena aku latihan cut loss loh. Jadi justru ibarat kayak anak kecil belajar jalan, itu kan jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Lama-lama dia tahu gimana caranya supaya meminimalisir jatuh itu. Nah, jadi kita sebagai orang dewasa pun kadang-kadang jalan masih bisa dong kadang-kadang pleset jatuh atau gimana. Tapi kan presentasenya lebih kecil gitu. Nah, itu juga sama sih gitu. Jadi kayak anak kecil
biasa jatuh-jatuh terus, kemudian udah sering jatuh ya ya udah biasa, maksudnya udah nggak terlalu gimana, bukan saya ngomong sengaja cut loss, enggak. Kemudian yang kedua yang perlu disadari adalah ilmu belajar. Nah, kalau akhir-akhir ini misalkan market volatile, naik turun, kadang untung cepat, kadang bisa cut loss, rugi atau gimana, itu bukan salah kamu, karena memang kondisi marketnya yang lagi trennya lagi volatile banget gitu. Nah, ini jadi tantangan, jadi challenge buat seorang trader investor pemula ketika masuk di market yang trennya lagi volatile. Justru kalau saya bilang, misalkan kamu sabar, ini justru lebih bagus, karena ini sangat mendidik sekali psikologi trading, Vergio ya. Jadi sangat mendidik sekali, sangat bagus sekali. Beda sama saya dulu yang pas saya masuk di market tahun 2007, itu marketnya bullish terus, naik terus. Jadi itu nggak ngedidik mental saya. Jadi saya jadi bandel. Waktu itu jadi wah, kayak mentalnya tuh terbentuk karena pengalaman kan, pengalamannya cuan terus. Jadi aku berasanya kayak nggak mungkin rugi. Maka dari itu ketika tahun 2008 datang, akhirnya saya justru berpikir bahwa rugi nggak apa-apa, nanti balik lagi gitu. Nah, malah rugi gede banget waktu itu gitu. Jadi kalau sekarang tuh marketnya memang lagi tren kangguru ya, tren kangguru seperti yang aku bilang tadi, saham-saham blue chip juga udah mulai overbought, tinggal saham-saham second liner yang jalan, yang lagi mulai jalan, naiknya kenceng, turunnya juga kenceng. Nah, itu ready aja, siapin diri, ready aja bahwa oh ini memang lagi istilahnya kalau kuliah tuh ketemu dosen killer gitu. Tantangannya trader itu bukan tantangannya trader itu bukan ini, bukan harga saham turun. Tantangannya trader adalah ketika pasar saham dalam kondisi sideways gitu. Oke, ada pertanyaan lagi, Sergio? Mungkin planning apa yang perlu kita antisipasi, Miss, untuk dalam jangka pendek ini ke depan, karena banyak laporan keuangan, kemudian apa yang paling perlu untuk investor-investor kita yang muda-muda, terutama pemula seperti saya, untuk antisipasi agar tidak masuk ke dalam kerugian gitu loh. Ya, sekali lagi money management ya, prepare cash aja gitu. Jadi banyak yang mengantisipasi nanti kalau laporan keuangan kuartal 2 keluar, kemudian data ekonomi di banyak negara itu keluar, banyak orang yang takut, wah nanti aku bakalan rugi dalam, gimana cara antisipasinya gimana? Satu, pemilihan saham, kan tadi aku udah kasih tahu untuk long term investing, itu pemilihan sahamnya jarang ganti-ganti, beda sama trading. Kemudian yang kedua adalah siapkan duitnya jangan dihabisin. Buat saya lebih baik saya nyicil, kalau buat investasi itu nyicil tiap bulan dikit demi sedikit di tahun 2020 ini, daripada saya hajar di satu titik. Karena kita tidak pernah tahu level bottom itu kapan. Jadi cara mengantisipasinya adalah, tadi kan ada yang nanya bagus, cuman bapaknya nggak bisa ini, saya add nggak bisa. Mengatur portofolio, misalkan investasi. 1 second liner, 4 blue chip, dari 4 saham ini udah dipilih, misalkan BRI, kemudian HMSP, terus kemudian yang ketiga mungkin mau KLBF atau TLKM, yang keempat mungkin Astra International. Nah, misalkan punya uang sekian, 100 juta katakan ya, biar gampang hitungnya, dibagi 5 saham itu, kemudian dibagi lagi, mau investasi ini nyicilnya sampai Desember atau sampai Maret. Perkiraan saya recovery itu kuartal 3, kuartal 4 gitu. Jadi mulai Oktober itu mulai recovery gitu. Jadi mau sampai Desember atau sampai Maret, ya tinggal uang 100 juta dibagi 5, dibagi berapa bulan. Nah, dari situ nanti investasi itu udah nggak pakai emosi lagi. Itu bicara tentang investasi jangka panjang. Nah, kalau bicara tentang tradingnya, misalkan belum siap rugi, kembali lagi start dari uang yang kecil, anggap ini buat latihan dulu gitu. Jadi kunci gampang banget mau jadi trader berhasil adalah jangan terburu-buru. Semakin terburu-buru, semakin pengen cepat berhasil, itu emosi semakin main. Jadi sekarang 2020 ini adalah timing yang bagus banget buat investasi jangka panjang. Kalau buat trading, pokoknya modalnya sesiap diri kita lah. Mau diajak temen, modalnya dikit banget, sebodoh amat lah, ini hidup-hidup kita gitu. Itu sih cara antisipasinya. Jadi ya sama, semua hal itu ada proses, ada perjalanan. Jadi ya sabar-sabar aja. Oke. Oke, thank you, Miss. Saya masih bisa cut loss nggak? Saya masih bisa cut loss. Terakhir saya cut loss juga saham apa ya? Lupa, saya nggak jauh-jauh beda dengan M-Trade lah.
ya. Kalau nggak salah WSKT aku cut loss itu. Jadi ya udah biasa aja gitu rasanya. Ada yang mau ditanyain lagi? Mungkin itu aja sih Miss, karena ya untuk saat ini sih mungkin itu aja. Oke, thank you Verjo, semangat Iya. ya. Bye. Oke, yang lain. Nih, gimana caranya nih ya? Oke, Verjo mungkin bisa leave, aku akan ganti yang lain. Oke, good. Eh, tadi yang aku aja udah join belum ya? Ini yang pertanyaannya aku pilih kok malah nggak ini sih. Ada Pak Cahyo, ada Cirita. Cirita aku invite lagi deh. Halo Cirita. Spontan nih, mau nggak Cirita? Cirita ini pialang luar biasa loh. Halo Ci, ayo Ci. Ditunggu Ci sama fans kamu Ci. Cirita. Nggak di-approve. Ya, nggak di-approve. Woi, manggilin aku Miss Ellen. Woi, ya apa? Krisis ekonomi itu per 10 sampai 12 tahun ya. Ada yang 5 tahunan itu krisis kecil, jadi siklus hutang jangka pendek ya. Biasanya di tahun 2 dan tahun 7 itu jadi tahun puncak gitu. Tapi kalau siklus panjang tuh ada yang 10 tahunan, ada yang 30 tahunan. Nah, siklus Kondratiev itu yang siklus yang paling gede. Sekitaran 80 tahunan gitu. Itu. Jadi dulu kena tahun 1929, terus kemudian 98, 2020 ini yang paling gede kan waktu itu 98 dan juga 1929 ya. MDK kalau aku sih buat trading aja ya sampai harga emas sampai dia reversal. Sekarang market lagi crash, mendingan investasi saham atau reksadana. Jojo Nathan, aku mau invite kamu ah. Ini pertanyaan umum juga. Di approve ya? Ready nggak ya? Nah, tadi beberapa aja yang udah saya siapkan. Oke. Jojo Nathan. Jojo Nathan. Add. Iya nih, Cirita di mana nih? Apa yang harus siapkan? Halo Ci. Halo, Jonathan ya namanya ya? Ya Ci. Woi, kamu bisa ring light ya di depanmu ya? Ini kayaknya ring light itu semua orang punya ya sekarang ya? Nggak kok Ci, ini lampunya. Oke. Halo, Jonathan, tadi kamu nanya apa tadi? Pertanyaan kamu bagus. Tadi ketik apa? Jadi kan gini Ci, kalau saham itu kan sekarang market lagi crash ya. Nah, kalau menurut Cici itu sekarang lebih bagus diinvestasi di saham atau reksadana Ci? Di saham atau reksadana itu sebenarnya tergantung sih. Kalau misalkan kamu bisa ngelola saham sendiri, kamu mau belajar, itu better di saham. Tapi kalau misalkan nggak ada waktu dan juga buat di saham belajar juga kayaknya aduh susah deh waktunya, ini better di reksadana. Cuma reksadana itu sebaiknya pilih yang top 1, 2, 3 di dalam 5 tahun berturut-turut. Begitu aku nggak bisa ngomong supaya aku tetap independen. Cari aja di Infovesti, itu ada. Jadi reksadana yang top terus dalam 5 tahun ini teman-teman pasti tahu lah semuanya. Itu. Jadi kalau misalkan mau investasi reksadana pun sekarang juga waktu yang bagus. Jadi sama. Nah, ini aku ngomongin spesifik reksadana ekuitas ya. Jadi timingnya sama, naik turunnya NAB dia juga sangat mirip sekali dengan pergerakan IHSG gitu. Ada pertanyaan lagi yang lain? Udah sih kayak itu aja. Itu aja. Oke. Trading udah berapa lama? Investasi berapa lama, Jonathan? Kenapa sih? Investasi berapa lama? Maksudnya gimana? Investasi udah berapa lama di saham? Udah berapa lama? Oke, sebelum kamu jawab ya, T. Alvin Theo, abis ini aku mau nge-live sama kamu ya. Kamu nanya jika Indonesia kena resesi, pulih berapa lama? Get ready ya.
Oke, Jonathan, Ya, kamu Ci. di saham berapa lama? Di saham udah hampir 6 bulan lebih sih, Ci. Oh, masih baru, Semenjak masih yang awal Januari. semangat. Semangat ya, fokus buat Ya, investasi Ci. jangka panjang dulu. Ya kalau short term sekarang pas kamu masuk ini market lagi istilahnya tuh lagi kayak ABG labil gitu. Ya, jadi akan banyak hal-hal yang kamu pelajari di sini. Beda sama dulu ketika saya masuk marketnya bullish ya nggak belajar banyak, kayak diseneng-senengin aja. Oke, thank you Jonathan. Happy long weekend. Thank you, Ci. Yuk. Oke, tadi siapa yang aku ajak nge-live lagi? Udah ini belum? Teh Alvin Theo, udah ini belum dari request belum? Di mana dirimu? Oke, ini dia. Halo. Halo. Halo, Panggilnya Alvin halo. atau Theo? Panggil Alvin aja, Miss. Oke, mau nanya apa tadi? Mau tanya, kalau kan Hong Kong, terus Singapura sama Jepang juga udah umumkan kalau mereka resesi kan. Ini mengenai Indonesia. Kalau misalkan Indonesia terkena resesi, kira-kira butuh waktu berapa lama untuk pulih gitu? Maksudnya kan kalau misalkan ikut live-nya Ci sebelumnya, dibilang kalau misalkan ekonomi Indonesia kuartal 2 kan harus hati-hati menuju kuartal 3. Nah, mungkin pulihnya nanti di kuartal 4. Tapi kalau misalkan memang Indonesia resesi, itu pemulihannya berapa lama, Ci? Ya, jadi kalau bicara tentang Indonesia resesi itu kan definisinya GDP tumbuh negatif selama 2 kuartal berturut-turut ya. Nah, 2 kuartal itu kuartal bulan Juni dan juga Maret kemarin. Nah, kalau kita lihat seandainya resesinya juga uh, indikator GDP ini resesi ini kan lagging. Lagging itu artinya angka yang memberikan informasi tentang masa lalu gitu. Nah, kita jangan cuma lihat yang ini doang. Kita mesti ngelihat untuk ke masa depan itu apa, indikator yang leading apa. Yang leading saat ini adalah indikatornya itu contohnya ya, PMI. Itu menunjukkan tingkat manufaktur. Kemudian pengangguran. Tingkat pengangguran, jumlah pengangguran gimana, baik di dunia maupun di Indonesia sendiri. Ya kalau PMI itu menunjukkan manufaktur atau pabrik-pabrik itu udah aktif beroperasi belum, kayak gitu. Terus kemudian indeks keyakinan konsumen. Nah kalau aku lihat indeks-indeks ini semuanya sudah membaik. Jadi untuk yang leading indikator ini untuk melihat ke depan kuartal 3, kuartal keempat bakalan lebih bagus daripada kuartal kedua ini. Jadi nothing to worry about sih. Kalau misalkan IHSG turun ya itu pengalaman kesempatan kok jadi pengalaman sih. Kesempatan yang bagus buat kita untuk masuk berinvestasi. Jadi kalau ditanya apakah Indonesia pulihnya lama? Oh, nggak lama. Kalau saya lihat ya, saya juga akhir-akhir ini kalau hari merah, tanggal merah atau weekend saya udah mulai berani keluar, meskipun ya harus pakai masker, face shield dan segala macam dengan keluarga, pergi makan. Kadang saya pergi ke luar kota yang deket-deket gitu kayak Semarang kan deket ya sama Solo gitu ya, Jogja gitu. Surprisingly, kita masih takut-takut cari tempat makan yang sepi-sepi, ternyata nggak ada yang sepi. Jadi kadang-kadang saya juga harus terpaksa balik gitu karena takut juga, wah gila ini ramai banget gitu. Dan itu terjadi 2 atau 3 minggu berturut-turut itu banyak banget yang rame. Jadi ini artinya apa sih sebenarnya? Orang Indonesia ini mungkin nggak cuma di Indonesia ya, di banyak negara juga mereka juga udah kayak dalam tanda kutip itu terbiasa dengan kondisi new normal ini. Artinya perekonomian udah mulai bergerak lagi. Nah itu kan pakai apa yang saya lihat aja. Tapi kalau pakai indikator perekonomian udah mulai naik semua. Jadi ya itu mulai bagus gitu. Nanti kuartal ketiga pasti akan lebih baik daripada kuartal kedua. Nah meskipun Menteri Keuangan kita juga dengan ini ya segala cara dia lakukan untuk membantu perusahaan BUMN ya, baik perbankan, baik Garuda Indonesia sendiri yang katanya akan mendapatkan pinjaman berapa triliun, perbankan besar, perbankan BPD itu ditolong semua dan masyarakat juga ditolong dengan menggunakan BLT. Indonesia ini stimulusnya masih belum segede negara-negara lain.
Jadi artinya kalau penggunaan stimulus ini duit dari mana? Dari utang. Utangnya juga belum segede dari negara-negara lain juga dibandingkan dengan GDP. Artinya masih oke lah, masih bagus. Jadi semua negara melemah, bukan cuma Indonesia gitu. Cuman Indonesia ini termasuk yang paling mendingan banget setelah China, kemudian yang kedua Indonesia. Nah, kalau China perekonomian itu membaik karena dia udah mulai beraktivitas lagi, manufaktur jalan, itu dampaknya ke Indonesia, mereka beli coal, bahan bakar tuh dari Indonesia. Itu dari aku. Jadi, Alvin nggak usah terlalu khawatir di situ. Jadi siap-siap aja untuk investasi kayak yang tadi aku bahas bareng teman-teman yang sebelumnya. Sebelumnya, kamu udah berapa lama di saham nih? Ini menjelang 1 tahun, Miss. Atau Oke, ya umur menjelang berapa? 1 tahun. Sekarang 23. Nih, masih muda. Oke, ya udah deh. Dari mana? Dari kota mana? Dari Ambon. Wih, Ambon, Ambon. Salam ya buat Ambon. Buat tuh salamnya apa ya? Kalau Medan kan Kuras. Kalau Ambon apa? Kalau Ambon, apa ya? Tabea. Tabea. Tabea, Tabea. Iya, Oke. Pokoknya Tabea. Tabea, Ambon. Oke, Dadah. makasih banyak. Thank you, Iya. Oke, teman-teman semuanya, udah hampir 1 jam aku nge-live dan aku mau siapin untuk workshop Super Trader besok. Kalau teman-teman mau daftar workshop Super Trader, langsung aja ke website aku ellendesme.com. Di situ ada tombol WhatsApp, dipencet tung ya. Jadi ellendesme.com, Ellen strip MIY nama aku .com. Kemudian di situ ada tombol WhatsApp, dipencet di situ, langsung tanya ke tim kita. Nah, selama kamu pencet tombol WhatsApp yang ada di website aku, itu artinya WhatsApp official kita. Meskipun ada nomor yang berbeda-beda karena salesnya juga ada beberapa orang adminnya gitu. Nah, ya sebaiknya jangan WhatsApp dari yang bukan dari website itu untuk mengurangi resiko penipuan. Itu aja. Udah daftar tapi kalau lari ke tanggal 8 Agustus ya itu SODV, seminar online diskon Vagansa. Jadi itu yang 2 jam. Kalau workshop tuh 2 hari full buat besok. Oke ya, jadi itu aja. Terima kasih buat teman-teman semua. Semoga bisa bermanfaat dan senang banget nih bisa nge-live bareng teman-teman semua. Aku akan bikin lagi live bareng teman-teman netizen. Salam profit. Bye-bye.